materi baru lagi, pelajaran 4 untuk tema materi terakhir dalam PTS. Jadi ini materi terakhir untuk tema PTS. Mulai PTS-nya itu mulai dari 3C, 3D, 3E, 3F, 4A. Jadi ada 5 tema ya. Yang pertama itu tentang kabar gembira, kelahiran Yesus, para gembala, 3 orang majus, sama sekarang yang akan kita bahas yaitu doa harian umat Katolik. Jadi kita akan mengenal doa apa saja yang termasuk dalam doa harian umat Katolik. Nanti di situ juga kita akan belajar penjelasan mengenai doa itu apa. Nah, maka sekarang perhatikan penjelasan Bu Inu baik-baik. Minggu depan PH, anak-anak bisa mengerjakan dan mendapat nilai yang sempurna. Oh, di LKS-nya tidak ada 4A. Ya sudah, nanti Bu Ino kirim di GCR ya untuk 4A-nya. LKS 4A itu di tema yang LKS yang satunya. Tema berapa berarti? 89. Di situ ada LKS tema 4A. Jadi pakai LKS yang sesudah PTS. Oh, 78. Iya, ya, maaf Bu Ino. Di tema 78 ya. Sekarang 56. Terus sekarang coba ambil tema yang LKS yang 78. LKS-mu yang baru di situ ada 4A. Oke, semuanya pasti sudah punya. Oh, ada di toko ya, enggak apa-apa. Nanti diperhatikan dulu ya. Jawabannya ditulis di kertas dulu ya. Mungkin masih disimpan. Biasanya kalau beli kan langsung dapat 2 ya. Nanti ditulis di kertas dulu, terus sama Bu Ino LKS-nya nanti juga Bu Ino sekalian kirim sama kuncinya di GCR kalian belajar ya. Ya, 7 dan 8 kok dibulak-balik. Iya. Halamannya cari yang agama yang halaman pertama. Yang ada, kalau yang nggak ada nanti dulu ya diperhatikan Bu Ino menjelaskan dulu ya. Iya, LKS-nya nanti dulu ya, Nak. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Inu dulu ya. LKS-nya nanti dulu. Sekarang dengarkan penjelasannya Bu Inu dulu tentang doa harian umat Katolik. Perhatikan di layar kalian dulu. Duh, ini kok internetnya agak susah ya, sebentar. Mm-mm. Lowemot. Kan tadi Bu Inu sudah bilang nanti dulu LKS-nya. Sekarang perhatikan depan dulu, perhatikan layar kalian dulu. Sudah kelihatan belum PPT-nya Bu Inu? Di layar kalian sudah muncul belum? Kok belum ya? Ini sepertinya internetnya ini. Oh lah, ini lost connect. Sebentar.
Kena mana? Ono internet apa apa? Oke, kalian bisa mendengar suara Bu Ino atau tidak? Hmm. Macet-macet. UI 11 nggak bisa, SDKL1 no connect. Ini sudah. Oke anak-anak, mohon maaf internetnya ada gangguan. Sekarang sudah bisa melihat dan mendengar Bu Ino lagi? Oke, bentar ya. Iya, internetnya trouble ini. Ini nggak muncul ya di layar kalian ya, PPT-nya Bu Ino. Oh, sudah muncul. Oke. Ya, sekarang Bu Ino. Oh, sebentar, sebentar. Ternyata agak lemot. Sekarang muncul, kelihatan. Kok belum? Sudah ya. Oke. Hari ini kita akan ya, perhatikan Bu Ino sekarang. Mikrofon dimatikan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang doa harian umat Katolik. Di sini nanti akan Bu Ino jelaskan apa itu doa, lalu sarana apa saja yang dipakai dalam berdoa, mana saja yang termasuk dalam doa-doa harian umat Katolik, kita bisa berdoa kapan dan di mana. Nanti kita akan bahas pada hari ini. Sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk videonya. Perhatikan untuk videonya. Ya, ada filmnya di mana Yesus mencontohkan hal berdoa kepada Bapa di surga di Taman Getsemani.
Dah macet. Iya, ini internetnya ini loh nggak berbuat sama sekali. Iya, macet di tengah-tengah ini internetnya nggak bersahabat ini. Aduh, aduh, aduh. Loh, ngelek lagi. Ya, kenapa nggak lancar? Iya, sebentar ya, Nak. Sudah muncul? Sebentar. Oh, nggak mau. Sudah. Oke, lanjutkan ya. Iya, ada berapa itu? Tiga murid Yesus.
Nah, itulah contoh sikap doa dan ajaran Yesus mengenai berdoa, bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan, supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya dosa kita pun juga mendapat pengampunan dari Tuhan, tidak jatuh dalam masalah apapun kalau kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Sekarang kita lihat apa itu doa. Siapa yang tahu? Doa itu merupakan cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering berbicara dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik, maka kita akan semakin kenal dengan Tuhan. Sama seperti kalian, Bu Ino minta mikrofonnya dimatikan dulu. Island, Sevanya. Oke. Semakin kita dekat dengan Tuhan, itu semakin kita diberkati oleh Tuhan. Nah, sama seperti kalian, kalau kalian terus mendekatkan diri dengan temanmu, maka kamu akan semakin mengenal temanmu itu. Semakin hubunganmu baik dengan temanmu. Tuhan pun menginginkan kita juga seperti itu. Kita selalu berdoa, selalu berbicara kepada Tuhan agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin akrab. Dan hal itu dicontohkan atau diberikan teladan oleh Yesus kepada kita. Melatih anak untuk terbiasa berdoa. Jadi orang tua kalian pasti selalu melatih kalian untuk terbiasa dalam hal berdoa. Berarti kalian sudah diajak untuk mengadakan komunikasi, untuk mengadakan pembicaraan dengan Tuhan, di mana kalian bisa tujuannya apa? Satu, mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan hanya kepada Tuhan. Jadi ada tiga, satu mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan hanya kepada Tuhan. Terus kemudian bila doa kita dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan apa? Satu, membersihkan jiwa. Dua, memberikan kekuatan. Tiga, mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Apa manfaat bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Satu, membersihkan jiwa. Dua, memberikan kekuatan. Tiga, mendekatkan hati kepada Tuhan. Diulangi lagi, dibaca bersama-sama. Apa manfaat bila berdoa dengan sungguh-sungguh? Satu, apa? Pintar membersihkan jiwa. Dua, memberikan kekuatan. Tiga, mendekatkan hati kepada Tuhan. Diingat-ingat ya. Ya, diingat-ingat ya, apa manfaat bila berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagi orang beriman, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, berdoa apa merupakan apa? Salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan Pencipta dan Pemberi hidup. Jadi bagi orang beriman itu berdoa merupakan kewajiban untuk menghormati Tuhan sebagai pencipta dan pemberi hidup. Berdoa dapat dilakukan sendiri, kalian sendiri mau berdoa bisa, atau bersama dengan teman atau keluarga atau orang dimanapun setiap saat juga bisa. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Perlu berdoa dan tidak jemu-jemu. Ini nasihat Yesus menurut Injil Lukas. Cara berdoa yang baik dan benar diajarkan Yesus dalam Matius tadi, yaitu menurut Yesus yang sudah kita lihat dalam videonya tadi. Ya. Oke.
Menurut Yesus, yang penting dalam doa adalah sikap batin yang menjiwai doa. Ini menurut Yesus dalam Injil Matius. Sikap batin yang menjiwai doa. Sikap dari hati kalian sendiri, sikap dari keinginan niat kalian sendiri dalam berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud ya. Yesus tidak mengharapkan doa kita menjadi suatu kewajiban yang rutin belaka. Jadi sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus berdoa. Tetapi tidak dengan niat, tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesus tidak mengharapkan doa yang seperti itu. Tetapi doa yang sungguh suatu percakapan yang sangat dalam, yang sangat mesra, yang sangat harmonis, yang sangat baik dengan Tuhan, layaknya seperti seorang anak yang berbicara kepada bapaknya atau kepada orang tuanya. Maka dengan berdoa kita mengarahkan hati kepada Tuhan yang berarti menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Hidup iman tidak bisa dipisahkan dari hidup doa. Doa yang didalami melalui pelajaran hari ini, doa harian umat Katolik itu apa saja? Ada doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Padahal kameranya Bu Inu nyala, internetnya ini ya, nggak apa-apa wes. Ada tanda salib, ada Bapa Kami, ada Salam Maria, ada kemuliaan. Nah, itu merupakan doa harian umat Katolik. Diingat-ingat ya, mulai dari tanda salib, Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Ada itu. Berikutnya, saat berdoa menggunakan alat-alat apa saja? Ini sama seperti misa. Ada salib. Kalian kalau di rumah yang beragama Katolik punya salib harus digunakan untuk berdoa. Juga demikian ada lilin, ada rosario, ada patung orang kudus, misalnya patung Bunda Maria, patung Santo Yusuf. Nah, itu oke. Salah satu orang kudus yang mengajarkan berdoa ialah Santa Teresia. Santa Teresia ini mengajarkan kita dalam hal berdoa. Doa harian merupakan salah satu bentuk komunikasi anak dengan Tuhan. Berdoa berarti berbicara dengan siapa tadi? Pinter. Nah, dalam berdoa kita berisi doa kita apa? Ada berterima kasih, memohon, dan memuliakan Tuhan. Itu isi doa kita. Berterima kasih, memohon, dan memuliakan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di gereja, dan tempat khusus lainnya. Berdoa tadi dapat dilakukan sendiri maupun bersama, dan kapan kita bisa berdoa? Setiap saat, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita bisa berdoa. Nah, itulah penjelasan mengenai doa harian umat Katolik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, disiapkan alat tulisnya sama LKS-nya yang sudah ketemu. Kalau belum, disiapkan kertasnya dulu saja. Nanti LKS-nya dicari lagi. Terus Bu Inu akan kirim ke GCR. Yang baru, dicari yang agama. Ya, dicari yang agama. Tidak apa-apa, nanti ditulis di kertas dulu ya. Iya.
Pakai buku agama dulu. Nanti sambil dicari. Pakai buku tulis agama dulu, pakai buku tulis agama dulu nanti dicari lagi karena semuanya pasti dapat. Ya. Oke. Ditulis jawabannya saja, misalnya A dulu aja, nggak usah ditulis A teman gitu, nggak usah ya. Cukup ABC-nya saja. Nanti kalau bukunya sudah ketemu, dicari sama mamanya, baru disalin di LKS-nya. Halaman 1. Halaman 1 itu doa harian umat Katolik. Ya, LKS yang baru. Dicari yang bagian agama. Terus dilihat latihan soalnya. Kalau belum ketemu, nomor 1. Berdoa adalah berbicara dengan siapa? Waduh, cepet banget. Berdoa adalah berbicara dengan siapa? Iya, pinter. Jawabannya yang B. Oke, nomor 2. Ketika kita berdoa, sikap kita bagaimana? Dicari agama setelah apa PJOK biasanya ya. Ketika kita berdoa, sikap ya, ketika kita berdoa, sikap kita harus bagaimana, anak-anak? Tenang, pinter. Oke, kita berdoa agar selalu diberi apa? Dibalik lagi, dibalik lagi. Kita berdoa agar selalu diberi apa? Berkat dari pintar. Nanti dicari. Setiap hari Minggu umat Katolik beribadah di mana? Pintar. Berikutnya, dikasih tahu temennya halaman berapa itu? Yang sudah ketemu halaman 4. Perhatikan berpernyataan ya, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada salib, ada lilin. Nomor 1 tadi Tuhan. Oh, mana tadi? B. Nomor 2 C. Nomor 3 B. Nomor 4 A. Nomor 5. Mana saja yang termasuk sarana atau alat berdoa? Ada salib, lilin, buku tulis, buku gambar, Alkitab. Salib sarana berdoa tidak? Ya, lilin termasuk sarana berdoa atau tidak? Ya, Alkitab tadi kan sudah dikasih tahu Jeremy pakai LKS yang baru. Ayo, nggak mendengarkan. Ada salib, ada lilin, ada Alkitab. Berarti jawabannya C. Nomor 2 jawabannya tenang. Jawabannya C.
Ya sih, waduh bahasa Inggris ya. Sebelum tidur kita berdoa agar selalu dilindungi oleh siapa? Pinter, Tuhan. Dalam doa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nomor 5 D jawabannya. Ya. Berdoa dapat dilakukan sendiri atau pinter bersama. Sebelum setiap setiap kita dalam berdoa, sikap kita dalam berdoa hendaknya bagaimana? Sopan, tertib, sungguh-sungguh. Ini ya jawabannya. Nanti yang ketinggalan Bu Ino kirim di GCR, nggak usah sedih. Saat berdoa kita tidak boleh saling hanya siapa itu? Tidak boleh saling berbicara. Ini nomor 1 sampai 5. Berikutnya, dengan siapa saja biasanya kamu berdoa di rumah? Dengan keluarga. Siapa saja? Mama, papa, saudara. Bu Ino teruskan dulu ya nak, waktunya nggak cukup. Jadi nanti Bu Ino kirim kuncinya di GCR. Habis ini Bu Ino masih ngajar kelas 1A. Bapak kami, iya kuncinya Bu Ino kirim GCR karena waktunya nggak cukup. Bapak kami merupakan, kok ini persembahan, ini Bu Ino lupa ini. Bukan persembahan ya, ini doa. Doa, doa, soalnya diganti ya ini ya. Doa harian umat Katolik. Nah, kamu berdoa di rumah dengan siapa saja? Masa sendiri, tidak pernah dengan orang tua? Bapak kami merupakan doa harian umat Katolik, bukan? Benar. Membaca kitab suci doa harian umat Katolik atau tidak? Salah. Salam Maria benar. Kemuliaan benar. Novena salah. Ya. Itu soalnya Bu Ino salah ya. Itu diberilah tanda centang mana saja doa harian umat Katolik ya. Nomor 3. Pada saat apa saja kamu berdoa? Kapan kamu berdoa? Sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah tidur. Nah, ini mengapa kita perlu berdoa? Supaya kita selalu diberkati Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat.
Harus lengkap. Masa hanya sebelum tidur saja doanya? Sebelum sesudah belajar di sekolah kan kalian juga berdoa. Makan enggak pernah berdoa masa makan. Perlengkapan yang digunakan doa tadi apa saja? Salib, lilin, Alkitab, bunga juga bisa, patung orang kudus. Nah, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tapi lihat dulu ya. Nah, materi kita untuk PH minggu depan hanya satu tema ini saja, doa harian umat Katolik. Nanti kuncinya Bu Ino kirim di GCR. Iya, nanti kuncinya Bu Ino kirim di GCR bersama dengan rekamannya juga. Jadi jangan khawatir ya yang ketinggalan. Karena memang waktunya terbatas. Jadi habis ini Bu Ino sudah ditunggu di kelas 1A. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Sampai jumpa minggu depan di PH. Siapa yang mau mimpin doa? Oh, Jessica mau mimpin doa. Oke, silakan, Jess. Oh, mau izin ke belakang.